Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Agam, ada apa? Ibu, gini mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Apa-apa. Karena saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah Ibu Iya, terkait bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. iya boleh. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu itu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Iya, terima kasih Pak Agam. Cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus seperti yang Pak Agam tanyakan, itu ada beberapa tahapan. Ibu melaksanakan dengan mewawancarai, tanya jawab kepada beberapa guru, kemudian memanggil guru tersebut untuk diajak berbicara, kemudian mencari solusi terbaik bagaimana untuk mengatasi kasus-kasus tadi. Ya. Bisa disebutkan Ibu contoh kasusnya satu yang seperti apa Teh? Sepertinya ada umpamanya guru, antara guru yang satu dengan guru yang lain itu intinya itu apa ya Pak Agam, namanya itu Tidak sepaham. sepaham. Ya. Kalau ini maunya begini, yang lain maunya begitu. Jadi ibu teh serba dilema, mau ini atau yang membenarkan salah satunya gitu. Jadi itu mungkin Pak ya. Ya. Jadi contohnya tidak sepaham Bu ya, antar ya. guru tidak satu Iya, tujuan. iya betul Pak. Kemudian Ibu kalau menemukan kasus yang seperti itu, langkah apa yang Ibu biasanya lakukan, Ibu? Iya, biasanya ibu itu dari umpamanya ada 2 guru ya Pak Agam, dari satu guru dulu dipanggil sama ibu, apa sih masalahnya, terus apa yang menjadikan itu tidak sepaham itu, kemudian yang lain juga dipanggil dulu satu-satu. Setelah begitu kemudian baru ibu duduk bersama untuk menyelesaikan gitu. Jadi dipanggil dulu Iya, satu-satu ya? Tidak dua-duanya kalau ibu itu. Ya. Sehingga Ibu mengetahui dari sana sini Ibu ya. Iya, jadi tidak akan memberatkan, umpamanya memihak salah satu, nggak boleh gitu. Kemudian Ibu setelah Ibu tadi memanggil keduanya, apa yang Ibu lakukan ataupun Ibu diskusikan dengan mereka itu? Cara untuk mengatasi itu. Jadi kami atau ibu menyodorkan kalau umpamanya kita punya ada pendapat yang tidak sama, bagaimana dari salah satu dari 2 yang duduk bersama tadi, ibu tanya satu persatu, tuh bagaimana coba dari sini solusinya, dari mana ini, satu lagi bagaimana itu penyelesaiannya, baru nanti kita ambil yang terbaik atau yang memang itu harus diputuskan yang ini. Begitu. Jadi dicari jalan tengahnya bersama-sama Bu ya? Iya, dengan musyawarah, dengan duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kemudian Ibu ketika menyelesaikan sebuah masalah, misalkan contoh yang barusan ketidaksepahaman, ada tidak Ibu seseorang yang selalu membantu Ibu ketika menyelesaikan masalah di sekolah? Ada, pastinya ada. Karena di sekolah itu memang karakter masing-masing guru itu berbeda. Ada yang sudah ini mengetahui, sudah bersikap dewasa, bisa menghargai yang satu, menghargai yang lain supaya tidak menyakiti hatinya. Jadi ada Pak, pasti ada itu. Kemudian yang selanjutnya Ibu, pesan-pesan untuk saya pribadi Ibu ya, ketika mengalami situasi yang memang disebutnya dilema gitu Bu ya. Iya. Hal apa yang ingin Ibu sampaikan terhadap saya gitu Bu? Iya.
Mungkin begini Pak Agam, kalau menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan, intinya nanti Pak Agam tidak boleh egois. Ya. Apa artinya egois? Kita harus mendengarkan dari pihak satu dengan pihak lainnya. Kita tidak boleh menjudge atau memvonis bahwa ini adalah memang tidak sependapat dengan kita, ya memang kita harus memberikan sanksi ataupun tidak boleh seperti itu. Tapi Pak Agam nanti harus mengambil dari atau mengetahui dari pihak satu dengan pihak yang lain. Setelah itu kita duduk bersama untuk menyelesaikan mungkin solusi yang terbaik. Itu mungkin Pak Agam ya. Ya Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan Pak Agam sukses, lancar. Amin, ya Pak amin, Agam amin, semangat amin. terus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Agam. Oh ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan Bapak. Ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak terkait pengambilan keputusan yang sudah pernah Bapak lakukan gitu Pak. Yang pertama Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak? Terima kasih Pak Agam, dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang di sekolah kami. Mudah-mudahan berkenan begitu ya, dan mendapatkan jawaban dari apa yang Pak Agam tanyakan dan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama, mengidentifikasi kasus, tentunya kami selaku pimpinan di sekolah, tentunya yang namanya instansi, apalagi yang berkaitan dengan siswa, barangkali halayak ramai, tentunya banyak sekali ditemukan kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika. Tentunya kasus-kasus yang muncul di sekolah itu emang sangat tentang sekali dengan dilema etika, karena kasus tersebut sangat membutuhkan penanganan yang seksama dan keputusan yang sangat bijaksana. Nah, maka kaitannya dengan dilema etika tersebut, tentunya kami di sekolah harus terlebih dahulu mengidentifikasi tentunya daripada sumber-sumber kasus yang muncul tersebut, ya, sehingga dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, sehingga kami bisa mengambil satu keputusan yang boleh dikatakan bijak, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada juga pihak yang dirugikan dengan hasil keputusan dari identifikasi kasus-kasus tersebut. Seperti itu mungkin. Bapak bisa menyebutkan tidak Pak, satu saja Pak, contoh kasus yang pernah Bapak alami ataupun yang pernah Bapak selesaikan gitu? Contoh kasus di sekolah itu terkait dengan kelulusan siswa. Nah, di sana kan kadang-kadang ada siswa yang ketika mereka meraih nilai itu ada yang di atas KKM, ada yang setara dengan KKM, ada juga yang di bawah KKM. Nah, tentunya ketika kita menemukan kasus seperti itu yang berkaitan dengan anak yang nilainya di bawah KKM, itu bisa dikatakan kasus. Ya. Nah, sehingga bagaimana tentunya kami bisa meluluskan siswa yang nilainya tersebut di bawah KKM, tetapi dengan berbagai macam kebijakan sehingga dianggap layak, nah, sehingga tidak merugikan, dan mungkin menguntungkan semua pihak lah, karena kaitannya dengan anak tersebut. Ketika kita berpacu pada aturan, maka ada beberapa hal yang mungkin akan imbas ke hal-hal yang negatif. Ya, salah satu contoh misalkan anak tersebut, kalau misalkan kita terfokus pada aturan, mungkin tidak akan lulus. Tetapi kalau memang anak tersebut tidak diluluskan, efeknya mungkin akan besar.
Ya, salah satu contoh misalkan bisa saja anak tersebut DO, Ya. bisa saja anak tersebut tidak melanjutkan sekolah. Nah ini sangat bertentangan dengan dinas pendidikan tentunya, seperti itu. Ya. Kemudian Bapak, tadi kan ada situasi-situasi tersebut Pak ya yang memungkinkan kita itu untuk sulit sekali gitu Pak ya dalam mengambil keputusan. Di satu sisi mungkin Pak anak tersebut harus lulus, kemudian sementara di sisi lain nilainya ataupun apanya ada yang kurang tersebut gitu Pak ya. Kemudian Pak, langkah atau prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gimana Pak? Langkah yang sudah ditempuh. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ataupun kasus-kasus dilema etika tersebut, tentunya kami menggunakan dasar prinsip peraturan lawan rasa peduli. Ya. Karena dengan prinsip tersebut dianggap yang paling dominan, dan tentunya kami pun berkoordinasi juga dengan guru kelasnya, lalu dengan mencari dokumen-dokumen pendukung lainnya, sehingga apa yang menyebabkan kasus tersebut muncul ya. Nah yang selanjutnya, ketika kita bicara peraturan, memang anak tersebut kan tidak layak untuk lolos ya. Tetapi ketika kita bicara rasa peduli, kembali lagi ke hati nurani kita tentunya, bagian ditambah dengan sebab akibat ketika anak tersebut tidak diluluskan oleh satuan pendidikan. Mungkin ada seseorang yang dikorbankan. Tetapi kalau kita menggunakan rasa peduli di sini, mudah-mudahan dengan rasa peduli kita terhadap anak tersebut bisa membawa kebaikan, baik untuk sekolah, baik untuk anak itu sendiri, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan kebijakan yang kita ambil tersebut, anak tersebut bisa lebih giat lagi belajar, bisa lebih lagi berprestasi dengan harapan di kemudian hari, seperti itu. Kemudian Pak, yang selanjutnya, selama ini Pak, yang sudah efektif yang sudah dilakukan Bapak itu apa Pak? Dalam hal penanganan kasus, tentunya langkah-langkah yang dianggap efektif bagi kami, yang pertama tentunya kami mengidentifikasi daripada kasus-kasus yang muncul. Yang kedua, kami juga mencari faktor-faktor pendukung daripada kasus-kasus tersebut. Yang ketiga, kami juga mungkin di sini melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, terutama dengan guru-guru. Yang selanjutnya juga kami melihat faktor-faktor atau dokumen-dokumen pendukung lainnya, sehingga dengan langkah-langkah tersebut baru kami melakukan proses musyawarah dengan guru-guru yang ada di sekolah. Dengan musyawarah tersebut nantinya akan mengkerucut kepada sebuah keputusan yang mungkin bisa dijadikan sebagai keputusan yang bijak untuk permasalahan yang muncul tersebut. Seperti itu. Tantangan Pak, ada tantangan ketika masalah tersebut muncul, kemudian tantangan ada nggak Pak untuk menyelesaikannya? Kalau kita bicara tantangan, tentunya setiap kita mengambil keputusan, setiap kita mengambil kebijakan ada plus minusnya. Ada tantangan karena mungkin ketika kita mengambil keputusan ada yang katakanlah diuntungkan mungkin, tapi ada juga mungkin yang beranggapan oh saya dirugikan, seperti itu. Itu barangkali akan muncul tantangan-tantangan seperti itu. Contoh dengan kasus seperti tadi, itu mungkin bagi guru-guru yang tahu bahwa anak tersebut posisinya seperti itu akan dengan sendirinya akan muncul, oh kenapa Pak bentuknya seperti ini, gitu. Atau mungkin juga akan muncul permasalahan dari rekan-rekan anak tersebut, oh kenapa anak ini nilai sehari seperti ini, kok bisa lolos seperti itu. Itu tentunya tantangan yang muncul dari baik intern satuan pendidikan maupun ekstern satuan pendidikan. Ekstern satuan pendidikan berarti yang berkaitan dengan orang tua wali murid. Tentunya orang tua wali murid juga mereka akan melihat bahkan mungkin ada cerita dari anak-anak didiknya tentang keberadaan dari perjalanan proses kelulusan di sekolah, seperti itu. Ketika Bapak menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah, kemudian Pak
ada tidak Pak seseorang ataupun baik dari rekan guru, rekan kepala sekolah ataupun pengawas yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut Pak? Tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami dalam mengambil keputusan tidak berjalan sendiri karena kami pun ini sadar kami berada di sebuah instansi, di sebuah organisasi, tentunya kita tidak terlepas dari bantuan, dorongan, motivasi dari rekan-rekan kita. Contoh baik dari rekan-rekan guru, ya, dari komite juga ada. Mungkin kami akan selalu sharing dengan pihak-pihak tersebut. Yang lebih dominan barangkali ketika kami menemukan permasalahan-permasalahan yang lebih kami sering katakanlah curhat seperti itu, bisa dengan rekan-rekan kepala sekolah senior ataupun juga dengan Bapak Ibu pengawas selaku pimpinan di satuan pendidikan saya, seperti itu. Kemudian Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua masalah ataupun permasalahan yang sudah Bapak selesaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Ya tentunya dengan keputusan, dengan berbagai kasus yang muncul dan yang bisa ditangani oleh sekolah, ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa, satu pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita, sehingga kedepannya kita akan lebih antisipasi lagi, kedepannya kita akan lebih semangat lagi, jangan sampai kasus-kasus seperti ini terulang yang kedua kalinya. Nah, apalagi misalkan kasus-kasus yang erat kaitannya dengan kemajuan pendidikan, ya, karena tentunya dengan kasus-kasus yang muncul tersebut akan menjadi sebuah pembekalan dan pembelajaran buat kita, sehingga kita bisa lebih meningkatkan lagi kebaikan-kebaikan ataupun kekurangan-kekurangan kita di masa yang akan datang, seperti itu. Ya baik Bapak, terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak. Saya rasa cukup untuk sesi wawancara hari ini Bapak ya. Kami undur pamit Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak.